Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pekerjaan iblis menghancurkan manusia. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16a. Mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 16a. Saudara, di waktu-waktu sekarang ini umat Tuhan harus meningkatkan kualitas hidup rohaninya. Harus berlari mengejar perkenanan Tuhan, bukan malah bersantai-santai saudara. Sebab iblis pun bekerja semakin intens untuk menghalangi pemberitaan Injil dan mencari cara yang tepat untuk menipu, membujuk, mengelabui, menjebak, menjerat, dan menghancurkan hidup manusia. Karena iblis memang ahlinya dalam hal menyamar. Bahkan ia bisa menyamar sebagai malaikat terang, seperti tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis saudara. Dia adalah pendusta. Iblis datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Firman Tuhan memperingatkan kita pada pagi hari ini untuk ekstra waspada dan selalu berjaga-jaga dalam doa, agar tidak terpedaya oleh tipu muslihatnya. Saudaraku, tujuan utama iblis adalah ingin menjauhkan dan memisahkan manusia dari kasih Tuhan dan berusaha untuk mencuri firman dari kehidupan orang percaya supaya manusia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Seperti dalam perumpamaan tentang penabur. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Markus 4 ayat 15. Saudara, tak bisa dibayangkan bila orang hidup menjauh dan terlepas dari tangan Tuhan dan tidak lagi memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan. Ia pasti akan mengalami kebutaan rohani, mati rohani saudara, sehingga iblis akan dengan mudahnya menjerumuskan manusia ke dalam lubang yang dalam. Itulah yang diinginkan iblis dari manusia, yaitu mengalami kehancuran dan kebinasaan kekal. Bukan hanya itu, iblis juga berusaha untuk mendakwa orang-orang percaya siang dan malam, supaya mereka dihantui rasa stres oleh rasa bersalah dan perasaan tidak layak, sehingga mulai meragukan statusnya sebagai anak-anak Tuhan dan tidak lagi percaya akan janji firman Tuhan. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, manusia akan diperhadapkan dengan masa-masa yang teramat sukar, saudara. Terlebih kita tahu di tahun ini saudara, kita percaya akibat pandemi yang terjadi di tahun yang lalu, banyak efek akibat dari pandemi yang terjadi di bangsa kita. Kita tahu ini adalah waktu yang tidak akan disia-siakan oleh iblis. Ia akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia yang sedang dalam kesesakan, dengan menawarkan begitu banyak pertolongan instan yang dikemas sedemikian eloknya menurut kasat mata manusia. Padahal di balik itu ada jebakan yang sangat mematikan. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah kita mau masuk dalam jeratnya iblis yang tujuannya hanya untuk menghancurkan kehidupan dan masa depan kita? Saudara, hari-hari ini kita harus melakukan banyak hal, yaitu membawa hidup kita untuk kita dekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, membawa hidup kita kepada jalan kebenaran. Kita harus bisa mengalahkan kuasa iblis dengan iman yang teguh. Kita harus bisa mengalahkan keinginan iblis, keinginan daging yang menjatuhkan kita kepada dosa dengan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Terlebih dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong, untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu hari-hari ini supaya kita tidak terjerat oleh kuasa iblis, kita mau tidak mau saudara harus selalu dipenuhi Roh Kudus, harus selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, harus setiap hari membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kita di dalam kita
melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Jangan mau kita diiming-iming oleh keinginan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kita, menghancurkan masa depan kita, sekolah kita, menghancurkan pelayanan kita. Tapi biarlah dengan roh yang menyala-nyala kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan. Saudara, tanpa memiliki dasar iman yang kuat, kita akan menjadi sasaran empuk iblis. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan iman yang kuat di hari-hari ini, untuk kau dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu berjaga-jaga dalam hidup kami. Karena kami tahu iblis senantiasa mengaum-ngaum mengelilingi kami, ingin menghancurkan hidup kami. Pagi ini kami mau memiliki iman yang teguh untuk kami mengalahkan kuasa iblis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan menuntun kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.